Saudara, pemeriksaan Firly jadi yang pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang digali dalam pemeriksaan mantan Ketua KPK? Kita berbincang dengan mantan Kabar Eskrim, Pak Ito Sumarni. Pak Ito, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Pak Ito, pemeriksaan pertama sebagai tersangka, mungkinkah Pak Firly langsung ditahan? Yang pertama yang mungkin kesediaannya Pak Firly untuk dalam statusnya sebagai Ketua KPK nonaktif untuk memenuhi panggilan penyidik, itu tentunya patut diapresiasi ya. Karena pemeriksaan ini sebagai tersangka itu adalah merupakan upaya penyidik ya untuk bisa mendalami unsur-unsur pidana dari pasal pidana yang disangkakan kepada yang bersangkutan ya. Hmm. Berdasarkan barang bukti yang dimiliki oleh penyidik. Nah, kalau bicara masalah penahanan, dalam proses penahanan ini meskipun unsur objektifnya sudah terpenuhi ya, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat 4, yaitu bahwa ancaman pidana daripada pasal yang disangkakan itu adalah 5 tahun atau lebih. Namun ada pertimbangan subjektif dari penyidik, yaitu pun diatur dalam pasal 21 ayat 1 ya, KUHP. Kalau yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi atau merusak barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Hmm. Kan kita lihat sekarang dengan Pak Firly memenuhi panggilan dari penyidik, tentunya di sini harus menjadi salah satu pertimbangan bahwa yang bersangkutan tidak dikhawatirkan melarikan diri atau mempersulit pemeriksaan. Namun demikian, bahwa dalam proses penyidikan ini tentunya azas praduga tak bersalah maupun due process of law harus dihormati ataupun dikedepankan ya. Baik. Proses penyidikan di Polri ini kan baru merupakan proses awal dari pembuktian satu perbuatan pidana. Jadi belum bisa dikatakan orang itu terbukti bersalah atau tidak sampai masuk dalam proses persidangan dan diputus. Demikian, Mbak. Jadi menurut Pak Ito, meskipun Pak Firly datang, artinya sudah ada niat baik untuk diperiksa, itu kemudian tidak perlu ditahan, begitu Pak Ito? Ya, karena kan yang bersangkutan saat ini statusnya sudah bukan sebagai pejabat negara lagi ya, karena nonaktif. Dan kalau tidak datang tentunya ada upaya paksa. Ya, upaya paksa ini kalau orang sudah tidak datang berarti dianggap mempersulit pemeriksaan atau dikhawatirkan diri, dan itu biasanya dilakukan penahanan. Demikian. Pak Ito, jalannya kasus Pak Firly ini kan kemudian jadi sorotan ketika kemudian ada lembaga KPK dan Polri yang kemudian sama-sama bertemu lagi untuk mengusut kasus yang kurang lebih saling berkaitan kasusnya. Dulu pernah terjadi seperti ini. Bagaimana kemudian Anda melihat kasus ini berdiri sekarang? Optimis nggak Polri objektif dalam mengusut kasus ini? Kalau saya sangat optimis, Mbak, karena kan selama ini sudah dibuktikan bahwa Polri itu mengedepankan bahwa setiap orang memiliki persamaan hak di muka hukum ya. Jadi saya kira mungkin yang sekarang sudah dilakukan baik terhadap beberapa pejabat-pejabat tinggi Polri, apakah itu perwira Ya, tinggi, sebagainya, kan kita proses sampai tuntas dan tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. baik. Sangat optimis kalau memang Pak Firly terbukti, pasti ini akan bisa diselesaikan sampai dengan pembuktian. Namun kalau tidak, tentunya kita juga harus menghargai karena ada proses pengajuan pra peradilan yang nanti akan menentukan apakah langkah Polda Metro Jaya ini sudah benar atau tidak. Nah Hmm. ini nanti kita menunggu dari hasil pra peradilan yang diajukan oleh Pak Firly. Demikian. Lalu bagaimana dengan kekhawatiran penghilangan barang bukti dan semacamnya, Pak Ito? Kan barang buktinya saat ini dua bukti permulaan yang cukup sudah diperoleh, ditambah dengan keterangan tersangka. Ini kan diatur dalam pasal 184 S1 KUHP ya, bahwa keterangan saksi, keterangan tersangka, alat bukti, termasuk bukti-bukti digital forensik itu sudah dimiliki oleh penyidik. Nah, tinggal nanti bagaimana setelah diajukan ke proses penuntutan, apakah ini bisa diteruskan menjadi satu proses pidana di peradilan atau tidak, kita tinggal menunggu nanti gitu, Mbak. Pak Ito, tadi kan Pak Alex Tirta itu juga ikut diperiksa sebagai saksi ya. Ini biasanya pola pemeriksaan seperti ini apakah kemudian dikonfrontir antara saksi dan juga tersangka atau seperti apa? Ya, jelas kan ada satu indikasi ya bahwa yang bersangkutan itu kalau tidak salah ya membayari daripada sewa rumah. Kan pada saat pejabat itu tidak boleh menerima dalam bentuk apapun ya. Jadi Oke. kalau pada saat pejabat negara saya dibayari orang, ya tentunya itu melanggar ya, itu masuk dalam tindak pidana, dugaan tindak pidana gratifikasi ya Pak ya. Artinya akan terbuka kasus baru selain kasus mantan mentan ini?
Ya kan ada pasal-pasal yang disangkakan itu bukan hanya satu pasal ya Mbak ya. Jadi tentunya nih penyidik akan mendalami pasal-pasal pidana apa yang dapat dikaitkan atau berpotensi dikaitkan atau disangkakan kepada Pak Firly, yang tentunya ini nanti menjadi kewenangan penyidik untuk membuktikannya sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik. Oke, Demikian. sejumlah lembaga anti korupsi kan meminta kasus ini kemudian dibuka secara transparan, bagaimana proses penyidikannya, pemeriksaannya, dan semua proses yang berjalan. Bagaimana Anda melihat, mungkin nggak ini kemudian kasus ini dibuka setransparan mungkin pengusutannya? Di dalam aturan atau norma penyidikan, Mbak, itu ada hal-hal yang sifatnya substantif yang tidak untuk produksi, tidak untuk dipublikasikan. Karena itu hanya akan dibuka di depan sidang peradilan. Jadi tentunya kita juga harus menghormati aturan yang ada, dan penyidik pun nanti akan menyampaikan kira-kira hal-hal apa yang disampaikan kepada masyarakat, ya kepada publik, dan yakinlah bahwa penyidik Polda Metro Jaya atau Polri saat ini betul-betul kita karena disorot oleh masyarakat, kita harus bertindak secara objektif, Baik. transparan ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak.